Oke, di sini udah ada materi bank reconciliation. Biasanya ini materi terakhir yang diajarin di akuntansi dasar 1. Nah, aku mau jelasin dulu bank reconciliation itu apa. Jadi bank reconciliation itu adalah dilakukan untuk melihat perbandingan antara pencatatan kas bank dan pencatatan perusahaan. Dan biasanya yang melakukan ini adalah pihak perusahaan, biar mereka tahu nih, ada nggak sih perbedaan antara kedua belah pihak, yaitu si bank dan si perusahaan. Makanya di sini ada balance awal dan adjusted balance-nya. Nah, di sini biasanya di UTS itu, di UAS itu ada soal kelima, yaitu bank reconciliation. Di sini udah ada salah satu contoh soalnya, yaitu kita baca dulu. Rainbow Corp telah menerima rekening koran bulan Februari 2020 dari Bank UOB dalam bentuk e-statement pada tanggal 2 Maret 2020. Rekening koran menunjukkan saldo akhir sebesar 54.800 pada tanggal 29 Februari 2020. Sedangkan catatan perusahaan menunjukkan saldo akhir kas pada tanggal yang sama sebesar 41.795. Jadi, di bank reconciliation ini kita harus bikin tabelnya. Tabel untuk bank dan tabel untuk per book. Untuk kita catat nih, yang mana di bagian bank, di mana bagian book. Dan setelah itu kita taruh yang tadinya di sini nih, udah dikasih tahu kan, rekening koran menunjukkan saldo akhir sebesar 58.000 dan catatan perusahaan menunjukkan saldo akhir kas pada tanggal yang sama sebesar 41.795. Nah, rekening koran itu adalah balance per bank, sedangkan catatan perusahaan saldo akhir kas itu masuk ke balance per book. Makanya kita bikin di sini, kita taruh dulu balance per bank kan udah diketahui nih, sebanyak 54.800. Nah, udah kita taruh aja di sini balance seharga 54.800 dan balance per booknya di awal itu 41.795. Nah, oke, langsung kita mulai aja. Di sini setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan perbedaan antara rekening koran dengan catatan perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelanggan telah melakukan transfer dari Bank Permata pada tanggal 29 Februari untuk melunasi hutangnya sebesar 3.000 euro yang belum muncul di rekening koran, sedangkan perusahaan telah mencatatnya. Nah, kalau kayak gini berarti kesalahan si bank. Karena kenapa? Jadi di bank recon ini biar gampangnya kalau kalian udah ngeliat di nomor 1 contohnya kayak gini. Perusahaan misalnya, sedangkan perusahaan telah mencatatnya gitu. Berarti kan yang belum mencatatnya itu kan si bank kan. Berarti otomatis kita beralih ke balance per bank. Kita catat nih di balance per bank karena kan si banknya belum nyatet. Ya udah, berarti otomatis kita lihat lagi juga di sini ada kata-kata kuncinya. Biar kalian tuh kayak ngeh, oh ini nih ternyata kunci kata-katanya biar kalian tahu akunnya tuh apa. Nih, biar cara taunya adalah misalnya melakukan transfer dari bank Permata untuk melunasi hutang, tapi yang belum muncul di rekening koran. Berarti belum muncul nih di rekening koran si banknya. Kalau misalnya kalian udah nemu kata-kata kayak gini, melakukan transfer, tapi belum muncul, otomatis itu nama akunnya adalah deposit in transit. Kita lihat di sini. Nomor 1 kan, deposit in transit. Dia masuknya ke add, karena kan uangnya bertambah untuk melunasi hutang. Uangnya berarti dia transfer uang ke bank, otomatis bank terima uang. Jadi, dia masuknya ke add seharga 3.000 euro. Terus jangan lupa teman-teman masukin nomornya berapa biar kalian nanti nggak bingung. Oh ini yang mana ya deposit in transit? Terus ini outstanding check tuh nomor berapa ya? Kayak gitu. Tergantung dosen kalian sih, tapi biasanya dosen kalian pasti mintanya kayak gitu.
Dan itu bisa jadi nilai plus juga ketika kalian jawab UAS. Terus di nomor 2, ada terdapat memo kredit dari bank yang melaporkan adanya pendapatan bunga bank untuk bulan Februari 2020 sebesar 100 euro dan memo debit untuk beban administrasi bank sebesar 20 euro. Nah, kalau kayak gini, berarti ada kesalahan nih. Bukan kesalahan sih, sebenarnya si perusahaan kita nih belum nyatet. Nah, jadi kita lihat lagi kata kuncinya. Kata kuncinya adalah ada di pendapatan bunga bank dan ada di beban administrasi bank. Kenapa? Karena gampangnya adalah kalau kalian udah baca pendapatan bunga bank, itu berarti nama akunnya adalah interest revenue. Seperti yang kalian biasa, pasti nggak asing dong, mau di jurnal, general journal, mau di account receivable, dimanapun udah pasti ada yang namanya interest revenue kan. Nah, itu artinya kan pendapatan bunga. Kita mendapatkan uang. Karena kita dari pelanggan ini, dia mau bayar tapi kita ngasih bunga nih. Karena dia bayarnya kan secara kredit kan, dia pembeliannya secara kredit, otomatis dia harus bayar bunganya yang udah kita kasih gitu. Nah, berarti karena kita pendapatan bunga yang artinya mendapatkan uang untuk kita, itu masuknya ke add, yaitu interest revenue sebanyak 100 euro. Lalu, sedangkan kalau beban administrasi bank sebesar 20 euro itu masuknya ke les. Kenapa masuknya ke les? Karena si bank ini ngasih kita fee untuk bayar beban administrasi. Jadi gampangnya gini, nih lu bayar beban administrasi ke gue ya, kayak gitu, sebanyak 20 euro. Otomatis kita harus bayar dong ke si banknya. Nah, jadi kita harus mengeluarkan uang juga sebesar 20 euro. Kayak gini. Berarti kita catatnya ada di balance per book, yaitu admin charge sebanyak 20 euro. Jangan lupa ini masuknya ke les. Karena kalian bisa dipisah juga sih, bisa digabung, bisa dipisah. Cuman aku bikin versi yang digabungnya. Nah, sebenarnya akunnya bisa sih, mau admin charge, mau bank service charge juga bisa, tergantung kalian. Intinya kata-kata akunnya itu masih nyambung gitu. Nah, lanjut ada di nomor 3, pembayaran hutang oleh pelanggan sebesar 5.400 melalui mobile banking belum dicatat oleh perusahaan. Nah, teman-teman, ini lebih gampangnya belum dicatat oleh perusahaan. Otomatis kita beralih ke balance per book karena ini perusahaan belum nyatat. Jadi kita harus nambahin nih di balance per booknya. Terus, kata kuncinya adalah di sini pembayaran hutang melalui mobile banking. Pokoknya, kalau misalnya ada pelanggan pembayaran hutang melalui mobile banking, namanya adalah EFT check. Gitu. Tinggal itu masuknya ke add. Kenapa ke add? Karena si pelanggan kan bayar hutang ke kita, otomatis kita dapat uang, yaitu sebanyak 5.400 euro. Gitu. EFT check ya teman-teman, jangan kebalik, nanti bakal ada nama akun juga yang mirip-mirip kayak gitu soalnya. Nah, ini jangan lupa kalian masukin nomor 3 biar kalian nggak kebolak-balik. Dan oke, lanjut. Ada di nomor 4, terdapat 2 buah cek yang belum dicairkan ke bank oleh supplier, yaitu cek nomor 651 sebesar 3.500 dan cek nomor 664 sebesar 8.000 euro. Nah, ini belum dicairkan ke bank. Oke, berarti kalau kayak gitu, kesalahan si bank, karena si bank ini belum nyairin nih ke suppliernya. Otomatis kita beralih nih ke balance per bank. Namanya adalah outstanding check. Tinggal ditambahin aja nomornya berapa, nomor akunnya berapa, bla 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 nih, ada sini nomor 651, nomor 664, kayak gitu.
Sebenarnya aku udah bikin nih gabungannya kayak gini. Kalian nulis bisa kayak gini. Outstanding check nomor 651,00664. Terus tinggal kalian jumlahin aja jumlahnya nih 3.500 ditambah 8.000, hasilnya 11.500. Dan karena ini masuknya ke les, kenapa masuknya ke les? Karena si bank ini kan, si supplier ini minta dicairkan kan ke bank duitnya. Jadi otomatis uang yang di bank itu keluar untuk ke supplier. Berarti uang yang di bank itu dia berkurang. Jadi masuknya ke les. Gitu ya. Terus sebenarnya bisa juga dipisah. Nanti kalau mau dipisah kayak gini jadinya. Misalnya, ini anggapannya aja ini tabelnya. Tinggal masukin aja outstanding check nomor berapa nih? 651. Terus sama di sini di bawahnya langsung tambahin aja. Oh enggak gini. 651 terus tambah lagi 0664. Kayak gitu. Jadi ininya cuman outstanding check aja. Kayak gitu. Terus kalian masukin nih nominalnya berapa. Nominalnya 3.500. Terus sama itu satu lagi 8.000. Udah. Tinggal kayak gitu aja. Soalnya 35 ya. 35.000. Udah tinggal kayak gitu aja. Kalau mau dipisah juga boleh, mau digabung juga boleh. Kayak gini tinggal dijumlahin aja nominalnya. Sesuai enaknya kalian gimana. Terus lanjut di nomor 5 ada cek dari Raincorp senilai 4.500 ternyata salah didebitkan ke rekening Rainbow Corp oleh bank. Nah, kalau ini berarti kesalahan si banknya dong. Oke, kita berarti langsung balance per bank. Yaitu kalau misalnya kalian udah nemuin kata-kata kayak gini, kesalahan salah didebitkan oleh bank, itu adalah error in recording. Pokoknya kalau kalian udah nemu kata-kata salah oleh bank, oleh perusahaan, atau apapun itu masuknya adalah error in recording. Kayak gitu. Terus, dia masuknya ke add sebanyak 4.500 euro. Kayak gitu. Tinggal ini angkanya nih kan sebesar 4.500 euro. Lanjut di nomor 6, itu ada bank telah melakukan penagihan wesel tagih perusahaan senilai 10.000. Pendapatan bunga sebesar 500 euro dan bank mengenakan biaya penagihan sebesar 75 kepada perusahaan. Berarti kalau kayak gini masuknya adalah dia kan ada nih, kita dapat banyak banget macam-macam ya. Ada 2 sih sebenarnya. Ada 3. Jadi kita lihat dulu di sini. Ada penagihan wesel tagih perusahaan, ada juga pendapatan bunga, dan terakhir ada biaya penagihan. Bank mengenakan biaya penagihan. Terus nominalnya sebanyak 10.000 dan 500 dan 75. Berarti ini hampir mirip sama yang nomor 2 tadi, cuman ini ada nambah penagihan wesel tagih. Nah, kalau kayak gini masuknya ke balance per book ya. Pertama, ada penagihan wesel tagih perusahaan senilai 10.000. Dia masuknya ke add, namanya adalah notes receivable, atau kalian mau juga collection of notes receivable. Sebanyak 10.000 di add. Terus lanjut, pendapatan bunga, itu ya sama kayak yang tadi, interest revenue, itu sebanyak 500 di add, dan juga ada bank mengenakan biaya penagihan sebesar 75.
Berarti kalau ini beda sendiri, karena kan kita ngebayar biaya penagihannya dong, berarti uang kita berkurang nih buat bayar si bank. Otomatis uang kita di kas itu berkurang masuknya ke les sebanyak 75 euro. Gitu. Terus lanjut, nomor 7 ada cek dari pelanggan senilai 3.500. Ternyata tidak ada dananya. Berarti kalau kayak gini, kalian lihat lagi. Ini gampang sih. Kalian tinggal di hafal-hafalin aja. Cek dari pelanggan. Ternyata tidak ada dananya. Nah, itu nama akunnya adalah NSF check, yaitu Not Sufficient Fund Check. Kayak gitu. Sebanyak 3.500. Kalau kayak gini, kita kan udah ngeklaim nih. Misalnya pelanggan bilang, gue udah transfer nih 3.500 ke lu ya. Ternyata pas kita, yaudah dong kita, oh oke, terus kita input nih. Kita dapat uang kas sebanyak 3.500. Ternyata pas kita cek lagi, loh, nggak ada dananya. Ya udah dong, otomatis kita nggak bisa ngeklaim lagi itu uang karena kita nggak ada wujud uangnya. Berarti yang 3.500 ini kita masukin ke les. Karena kita ngeluarin uang yang emang nggak ada uangnya gitu loh. Ngapain kita klaim kalau nggak ada uangnya kan? Berarti dia masuknya ke les, yaitu NSF check. Terserah kalian mau nulis NSF check, mau not sufficient fund, juga terserah. Yang penting intinya sama aja. Sebanyak 3.500. Nah, jangan lupa masukin juga nih nomor 7, biar kalian nggak kebolak-balik. Terus lanjut, ada di nomor 8, perusahaan belum mencatat auto debit beban utilitas sebesar 2.400. Kalau ini berarti kesalahannya si bank. Si banknya lupa ternyata dia. Belum nyatat. Belum mencatat. Pokoknya kalian kalau udah baca beban utilitas belum mencatat, itu berarti nama akunnya adalah utilities expense bisa payment utilities juga bisa. Yang penting ada kata kuncinya aja, utilities. Nah, dia masuknya ke les juga. Kenapa? Karena kita harus membayar beban utilitas kita. Yang dimana uang kas kita pakai buat bayar itu dan otomatis berkurang. Sebanyak 2.400. Dilanjut nomor 9 terakhir. Cek nomor 623 yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar upah pegawai senilai 6.200 ternyata dicatat oleh perusahaan senilai 5.200. Nah, ini berarti dia ada kesalahan angkanya nih, inputnya. Sebanyak 5.200, padahal harusnya itu 6.200 ya. Nah, ini namanya, tadi yang aku bilang, kalau ada kesalahan, itu namanya error in recording. Nih, kita highlight dulu. Untuk membayar upah yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar upah, ternyata dicatat oleh perusahaan. Berarti dia ada kesalahan nyatet, yaitu error in recording. Sebanyak berapa? Sebanyak 1.000. 1.000-nya dari mana? 6.200 dikurang 5.200. Kenapa tuh? Gimana? Jadi, harusnya itu kan 6.200. Tapi kita nyatetnya malah 5.200. Kurang dong si kita nyatetnya salah. Berarti kita harus ngurangin lagi nih. 1.000 buat nambahin jadi 6.200. Kayak gitu. Oke ya. Terus tinggal udah selesai dari 1 sampai 9, tinggal kita hitung. Nih, kita hitung. Cara hitungnya adalah balance ini kita jumlahin dulu deh. Kita jumlahin dulu nih yang add berapa. Ada interest revenue, ada EFT check, ada notes receivable, ada interest revenue. Itu kita tambahin. Kita tambahin, lalu kita jumlahin lagi yang lesnya. Ada admin charge lagi, ada NSF check, ada payment utilities, ada error in recording, itu kita tambahin, tinggal yang balance ditambah sama add, lalu dikurang les, hasilnya 50.800. Terus habis itu lanjut kita di balance per banknya, kita udah dapet nih
ada add-nya, deposit in transit sama error in recording. Itu sebanyak 4.500 sama 3.000. Terus ditambahin aja sama balance-nya berapa, lalu dikurangin sama 11.500. Hasilnya 50.800. Jadi ini adjusted balance-nya. Balance kan? Akhirnya yang tadinya ada perbedaan nih kebanyakan di bank, sedangkan di booknya kecil. Ya udah kita cari nih kesalahannya di mana sih kok bisa perbandingannya jauh nggak sama. Ya udah kita udah nemu dari 1 sampai 9 dan kita akhirnya balance, teman-teman. Dapat 50.800. Nah, sekarang kita jangan lupa ada juga diminta buatlah jurnal yang diperlukan. Jadi, kalau di jurnal ini yang nyatet kita bagian perusahaannya aja. Jadi, kesalahan-kesalahan si banknya ini nih nggak perlu gitu. Karena kita kan yang tadi aku bilang rekonsiliasi bank itu cuman dicatat biasanya sama yang perusahaan aja gitu. Nih kita hapus dulu biar enak. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke jurnal. Jadi di jurnal itu kita cuma nyatet bagian pihak perusahaannya aja. Karena memang rata-rata biasanya pengrekonsiliasi itu dibuat oleh pihak perusahaan biar tahu nih perbandingannya gimana sih, kok bisa beda gitu loh balance-nya. Dan di jurnal itu pasti berhubungan antara cash ya. Jadi mau nanti cashnya ada di debit atau di kredit, udah pasti jurnalnya ada cash gitu ya. Karena ini kan menunjukkan saldo. Kita mengeluarkan uang gitu. Nah, kita lihat di jurnal di catatan ini dari 1 sampai 9 yang kesalahan yang kesalahan perusahaan itu yang mana aja. Kita lihat nih di sini. Kalau mau lihat lagi, oh, ada nih di tanggal 2, yaitu terdapat memo kredit dari bank. Ya, kita langsung ini aja. Berarti di 2 ini kan interest revenue. Kita baca, berarti kita mendapatkan cash dari interest revenue ini dong. Nah, jurnalnya adalah cash pada interest revenue. Tinggal masukin aja nominalnya berapa yang udah kita dapat tadi 100. Kenapa cash pada interest revenue? Karena kan kita tadi dapat nih dijelasin. Kita ada pendapatan bunga bank. Berarti kita dapat uang, yaitu di cash pada interest revenue sebanyak 100 euro. Selanjut lagi, ada lagi nih beban administrasi bank, masih nomor 2 ya. Nah, kalau kayak gini pencatatannya adalah jurnalnya miscellaneous expense pada cash. Miscellaneous expense itu biaya-biaya lain dengan nominal kecil. Nah, kalau misalnya di jurnal, beban administrasi bank itu masuknya ke miscellaneous expense karena dia termasuk biaya-biaya lain. Dengan nominalnya kecil, nominal 20 kan, kalau dibandingin sama yang lain itu kan nominal gede-gede, sedangkan dia ini kecil sendiri. Berarti dia masuknya ke miscellaneous expense pada cash. Tapi kalau misalnya kalian pengennya nyatetnya bank service charge atau bank service expense atau administration expense itu juga bisa. Jadi ada macam-macam nih teman-teman. Ada miscellaneous expense, ada bank service bank charge expense. Ada juga namanya administration expense. Jadi singkat aja deh kalau misalnya kalian ini terlalu banyak. Tuh, jadi ada macam-macam. Serah kalian aja maunya yang mana enaknya.
Itu tergantung opsional. Terus lanjut, ada lagi di nomor 3 nih, di kesalahannya si perusahaan, yaitu pembayaran hutang oleh pelanggan sebesar melalui mobile banking. Belum dicatat. Nah, kalau kayak gini berarti kita bikinin jurnalnya. Nomor 3 itu account receivable karena kita mendapat pembayaran hutang. Kalau misal biasanya kan kita misalnya nih si klien kita itu membeli barang dari kita tapi dia bayar kredit. Nah, alias utang. Berarti nama jurnalnya itu kan cash pada account receivable pada sales revenue kan. Nah, berarti ini juga kita tinggal ilangin aja hutangnya karena dia membayar hutang dong. Tinggal kita dapat cash dari si mobile banking, dia transfer, terus account receivable-nya dia hilang karena dia udah bayar. Jadi udah nggak kita akuin lagi hutangnya dia karena dia udah bayar lunas. Gitu. Terus lanjut di ada lagi nomor 6. Nomor 6 itu bank telah melakukan penagihan wesel. Nah, penagihan wesel tagih perusahaan senilai 10.000. Terus ada juga pendapatan bunga. Ada juga biaya penagihan. Nah, kita bikin satu-satu dulu, yaitu notes receivable. Karena kita mendapatkan wesel tagih, otomatis kita dapat cash. Dan kreditnya adalah notes receivable. Kita dapat uang dan notes receivable udah gak kita akuin lagi karena dia udah bayar senilai 10.000. Lanjut, yang kedua pendapatan bunga. Kalau pendapatan bunga ini sama kayak yang tadi di nomor 1, cash pada interest revenue. Karena kita mendapatkan pendapatan bunga, ya otomatis kita mendapatkan uang sebesar 500 euro. Lanjut masih di nomor 6, yaitu admin charge. Admin charge, administration expense, bank charge expense, sebebas kalian aja. Nah, kalau di admin charge ini kan kita ngebayar beban penagihan. Berarti di debitnya adalah misalnya expense, terus di kreditnya adalah cash. Sebanyak 75 euro. Bebas ya, mau misalnya expense, mau bank charge expense, mau administration expense. Seenaknya kalian aja gimana. Cuman kalau misalnya mau lebih pasti, kalian tanyain dosen kalian masing-masing. Ini, Bu, misalnya, ini nanti enaknya tuh di jurnal nyatetnya gimana ya? Misalnya expense kah, bank charge expense kah, administration expense kah? Itu tergantung preferensi masing-masing dan dosennya. Terus dilanjut di nomor 7, ada cek dari pelanggan senilai 3.500 ternyata tidak ada dananya. Yang tadinya udah kita klaim kan, karena dia bilangnya udah bayar, ternyata nggak ada uangnya, goib. Berarti kita, terus abis itu kita udah klaim nih, oh yaudah, berarti utang lu udah nggak ada nih. Ternyata dia belum bayar. Ya udah, berarti tinggal kita balikin aja. Waktu dia bilang cek dari pelanggan senilai 3.500, berarti dia udah kan bilang, ini saya bayar utang kamu ya, saya bayar utang saya ya, gitu. Berarti otomatis kita yang nerima pembayaran hutangnya kan kita nyatetnya di general journal misalnya itu cash pada account receivable dong. Tapi ternyata nggak ada dananya. Ya udah kita balikin aja. Jadi uangnya kita keluarin, account receivable kita akuin lagi utangnya dia. Gitu. Sebanyak 3.500. Oke. Mana lagi nih? Ada lagi kan di nomor 8, perusahaan belum mencatat auto debit beban utilitas.
Nah, kalau kayak gini namanya payment utilities. Itu utilities expense pada cash karena kita membayar beban. Jadi kita ngeluarin uang, otomatis uangnya di kredit cashnya. Ini bebas ya. Waktu aku sih dicatat di sininya, di balance per booknya sih boleh-boleh aja kalau utilities expense. Tapi tergantung preferensi dosen masing-masing lagi. Apakah boleh nulisnya utilities expense atau harus payment utilities. Terakhir, ada cek nomor 623 yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar upah pegawai ternyata dicatat oleh perusahaan senilai 5.200. Berarti ini kan namanya dia error kan, error in recording. Berarti jurnal adalah salaries and wage expense pada cash sebanyak 1.000. Kenapa salaries and wage expense? Karena kita kurang buat ngebayar si pegawai kita. Jadi kita harus nyatet lagi, kita keluarin lagi duit kita 1.000. Karena kan tadi belum kecatat kan, kita baru nyatetnya 5.200. Sedangkan kita udah ngeluarin duitnya 6.200. Ya udah kita catat yang kurangnya sebanyak 1.000. Nah, jadi kayak gini hasilnya. Catatannya sih ada ini kan, ada bank charge expense, ada outstanding check. Itu tergantung preferensi kalian masing-masing dan dosen kalian. Udah, berarti untuk soal materi bank reconciliation selesai sampai di sini. Sebenarnya ada lagi. Cuman nanti aku bakal jelasin sampai sini dulu. Karena ini udah satu soal UAS. Berarti udah dapet lah kalian bobot nilainya itu berapa ya? 25 atau 20% gitu. Jadi yang gak jauh-jauh dari kayak gini. Sama kalau kalian lihat lagi di sini, satu contoh soal lagi nih ada. Mirip-mirip juga kan? Pertama pasti nomor 1 itu dikasih tahu dulu balance awalnya berapa si bank dan si perusahaan. Terus nanti nih ada yang mirip-mirip juga nih kayak gini. Tuh, ada pendebitan. Nah, sini aku kasih contoh deh. Nih, ada nih yang mirip biaya administrasi. Terus ada juga pengkreditan pendapatan bunga. Kok tebel banget ya? Nah, terus ada juga yang mirip-mirip nih, kayak gini nih. Oh, perusahaan menyetorkan cek, ternyata tidak ada dananya. Terus ada juga yang mirip lagi. Perusahaan mendaftarkan auto debit, untuk pembayaran utilitas. Maaf ya, mencong. Terus ada juga lagi. Ini petty cash. Nanti kalian ketemu juga nih petty cash. Contohnya. Terus ada juga ya kayak gitu deh pokoknya. Pokoknya nggak beda jauh intinya. Intinya kalian nanti di bagian soal ini ketika UAS itu diminta buat bikin tabelnya kayak gini sama jurnalnya. Ingat jurnalnya itu cuman bagian pihak perusahaan aja. Yang bank gak usah kalian catat. Karena kan kita yang buat, ngapain kita nyatet tentang bank? Terus bikin tabelnya bisa sih, samping-sampingan kayak gini, mau digabung kayak gini, add sama less, bisa juga dipisah. Nah, udah deh, gitu aja. Jadi, di soal kelima, UAS itu tentang materi bank reconciliation, diminta untuk bikin tabel bank rekonsiliasi dan jurnalnya. Dan jangan lupa kalau jurnal itu kita nyatet bagian pihak perusahaannya aja, sedangkan kalau bank rekonsiliasi itu kita nyatet per bank dan per book. Oke, jadi kalau misalnya ini sebenarnya tuh agak ngecoh ya teman-teman, jadi kalian biasain banyak-banyak baca soal aja dan lihat jawaban tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalian terbiasa nih. Ini kan udah aku highlight tuh tadi kata-kata kuncinya.
Misalkan Nas baca nih, oh pendapatan bunga bank, interest revenue, di add, dah udah pasti kayak gitu. Jadi sering-sering baca, jadi kalian langsung kayak ngeh gitu. Walaupun kalian cuma baca sekilas, misalkan gak cukup waktu. Soalnya kan ini nih, soal akhir kan, kayak gitu. Terus ini juga jangan lupa jurnal di bank rekonsiliasi itu berhubungan dengan cash, jadi kalau kalian bikin jurnalnya nggak ada cash itu udah pasti kalian salah. Lihat dari atas sampai bawah itu kan ada cash semua kan, entah di debit atau di kredit. Kayak gitu. Dan tabelnya itu bisa kalian samping-sampingan kayak gini, bisa juga atas bawah, terus bisa juga digabung, dan bisa juga dipisah. Ada misalnya kalian orangnya perfeksionis nih. Kalian pengen bikinnya ya udah yang add jadi balance terus add interest revenue, terus EFT check gitu. Terus nanti di bawahnya lagi baru less. Terus itu admin charge, ada NSF check kayak gitu. Itu tergantung preferensi kalian masing-masing. Sekali lagi kayak gitu. Oke, terima kasih semua teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat dan see you. Bye bye.